di dalam surga, sungguh besar kesetiaan-Mu bagi kami. Sungguh besar kasih dan rahmat-Mu yang kami rasakan sepanjang hidup kami. Terlebih pagi yang indah ini, Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah. Meskipun terbatas di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kuasa hadirat-Mu yang tidak pernah terbatas untuk ruang dan waktu. Kuasa-Mu sanggup menjamah kami, hadirat-Mu sanggup memulihkan kami dimanapun kami berada. Sebab itu pagi ini kami bawa hati kami bawa hidup kami, untuk kami boleh menyembah Tuhan, bersekutu lebih dalam lagi, menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa keluarga kami bawa Tuhan,
kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Berjalan bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya, sampai kita bertemu kembali dengan Tuhan di surga. Amin. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan Allah kita, Allah yang mengasihi, Allah yang peduli, bahkan Allah yang rindu mengangkat kita, membawa kita kepada kemuliaan demi kemuliaan. Mari umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, lebih lagi bawa hatimu di hadapan Tuhan. Kita percaya hanya kuasa Tuhan yang sanggup memberikan kita kekuatan untuk kita bisa menjadi umat-umat yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Dengan sayang-Mu Tuhan, Kau akan membawa kami terbang tinggi, karena itu janji firman-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, milik setiap
Aku
selalu genapi dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Bahkan sampai pagi hari ini kami boleh mendapati tubuh yang sehat, yang segar Tuhan. Semua karena kebaikan anugerah Tuhan. Dan kesempatan kami pagi hari ini kami boleh datang kepadamu, kami beribadah kepadamu, kami memberikan waktu kami, hidup kami untuk menyenangkan hatimu, menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan, terima kasih. Kami buka hati kami pagi ini bagi kebenaran firman-Mu. Mari Kau menyatakan isi hati-Mu, kerinduan-Mu buat kami semua Tuhan, buat umat-umat-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Kami tahu Engkau sangat sayang kepada kami Tuhan. Engkau selalu ingin menyertai kami. Engkau selalu ingin melindungi kami Tuhan. Terima kasih dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau kerjakan, Engkau berikan semua buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh mendengar, mengerti, meresponi dengan baik akan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang baru yang akan kami dapatkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan sambut kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Haleluya. Kita semua pagi hari ini sungguh bersukacita, tetap bersukacita sekalipun keadaan saat ini memaksa kita untuk kita tinggal di rumah, ibadah di rumah dan lain sebagainya. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan tetap memberikan kita sukacita. Amin. Oleh sebab itu Tuhan berikan, Tuhan taruh di hati saya tentang sukacita di dalam Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan berbicara mengenai bersukacita di dalam Tuhan atau sukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, sukacita dalam bahasa Yunani itu artinya kara. Ya, kara artinya perasaan senang yang berlandaskan kasih atau kasih karunia atau janji atau kehadiran Allah yang dimiliki oleh orang yang percaya kepada Kristus. Ya, jadi sukacita itu kasih yang diberikan kepada orang yang percaya kepada Kristus. Dia punya sukacita. Bukan sukacita yang diberikan oleh dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sukacita yang diberikan dunia ini itu sangat mudah hilang, sangat mudah lenyap. Ya. Contohnya sekarang, ketika kita nonton TV, ya Bapak Ibu sekalian, mungkin kita nonton yang lucu-lucu begitulah, ya. Saya suka lihat itu namanya OVJ, ya, lapor Pak, itu saya suka lihat ya, karena di situ penuh tertawa ya. Ketika kita nonton itu, kita sukacita, kita tertawa ya. Tapi setelah OVJ-nya selesai, kita sedih lagi pada pergumulan kita, ya. Kita menangis lagi, ya. Itu sukacita dunia. Tetapi sukacita yang dari Tuhan itu berbeda. Kita baca dahulu ayatnya. Di dalam Filipi pasal yang keempat, kita baca ayat 2 sampai 4 saja. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 4 saja. Ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugus, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.
kata bersukacitalah itu adalah kata perintah. Bersukacitalah, perintah. Artinya kalau perintah itu harus ditaati, harus dilakukan, bersukacita. Ya, Bapak Ibu sekalian. Filipi pasal yang keempat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika beliau sedang ada di dalam penjara. Ya, kita tahu semua, walaupun kita belum pernah masuk penjara ya Bapak Ibu sekalian, tapi kita bisa merasakan keadaan atau rasanya seperti apa kalau kita ada dalam penjara. Ya, sebetulnya penjara itu identik dengan kesusahan, penderitaan, ada air mata di situ, ya, ada kesusahan yang mendalam. Itu orang-orang yang ada di dalam penjara. Gak ada orang di penjara itu senang, puji Tuhan, aku di penjara, aku senang loh di penjara. Gak ada. Di penjara itu identik dengan kesusahan, kesulitan, pasti pada menangis saudara. Ya, apalagi yang baru-baru ditangkap, pasti menangis derayan air mata berhari-hari. Ya. Tetapi tulisan ini, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada dalam penjara. Sekalipun Paulus ada di dalam penjara, tetapi di ayat 3, ayat 2, di sana dikatakan dia menasehati Euodia dan Sintike supaya sehati. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di dalam penjara masih memikirkan orang lain, supaya menasehati orang lain, supaya sehati sepikir. Ya, karena Euodia dan Sintike ini melayani bersama-sama tapi suka ribut. Melayani satu tim tapi suka ribut. Ya, gak bisa kerja sama-sama. Ya, makanya Paulus bilang, kamu Euodia Sintike sehati sepikirlah. Jangan ribut terus, ayo melayani sama-sama. Ya. Diminta satu hati, menasehati. Di dalam penjara dia masih bisa menasehati. Ya, di ayat 3 di sana dikatakan menasehati siapa? Susugos untuk membantu orang lain. Bukan bilang susugos bantu aku ya, aku baru di penjara. Enggak. Tapi dia bilang susugos bantu teman-temanmu tuh. Tidak memikirkan diri sendiri, aku nih baru di penjara, aku susah, aku gak bisa apa-apa, bantu aku ya, tolong aku ya. Enggak, yang dilakukan Paulus bantu yang lain, bantu Clemens, bantu teman-temanmu ya. Saya bilang Rasul Paulus hebat, punya hati sukacita yang luar biasa. Dan yang ayat 4 dikatakan, ini aneh, orang di dalam penjara bilang gini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Senantiasa itu selalu dan terus menerus. Berarti tidak melihat situasi dan keadaan. Yang pertama ya saudara, senantiasa itu artinya terus menerus, berkesinambungan. Dan yang penting di sini dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Itu yang penting Bapak Ibu sekalian. Sukacita dalam Tuhan. Ya. Seharusnya yang mengatakan ini bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan itu seharusnya orang-orang yang ada di luar penjara. Jarang sekali, bahkan mungkin tidak ada orang di dalam penjara bilang bersukacitalah. Menyuruh orang bersukacita. Kalau dia menyuruh orang bersukacita, berarti dirinya sendiri sudah bersukacita. Ya. Ini dikatakan oleh orang yang ada di dalam penjara. Seharusnya perkataan ini dilakukan atau dikatakan oleh orang-orang yang ada di luar penjara. Sekarang, mari kita lihat apa rahasianya Paulus sampai punya sukacita yang seperti ini, sekalipun dia ada di dalam penjara. Kita belajar pagi hari ini. Yang pertama kita lihat,
Yang dimiliki Paulus itu sukacita dalam Tuhan. Ya, tadi firman Tuhan ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Yang dimiliki Rasul Paulus itu sukacita di dalam Tuhan. Bukan sukacita karena. Ya, kalau sukacita karena uangnya banyak, sukacita karena hartanya banyak, sukacita karena berhasil, sukacita karena saya sekolahnya tinggi, sukacita karena saya punya jabatan tinggi, sukacita karena saya dihormati orang banyak. Suatu saat sukacita itu bisa hilang. Ketika hartanya hilang, sukacitanya ikut hilang. Karena sukacitanya bukan di dalam Tuhan. Yang Paulus miliki itu sukacita di dalam Tuhan. Artinya apa? Sukacita dalam Tuhan itu artinya sukacita yang tidak bergantung oleh situasi dan kondisi kita. Apapun keadaan kita, kesulitan apapun dalam kehidupan kita, kita tetap ada sukacita. Pernah nggak merasakan hal ini? Ya, sekalipun ada air mata, sekalipun ada pergumulan, ada kerinduan yang besar, tapi tetap ada sukacita. Seorang ibu pernah berkata sama saya, "Tante, saya lihat tante ada air mata, ya. Tante menangis, kenapa? Ada apa?" Tapi saya melihat, sekalipun tante ada air mata, tapi saya melihat hati tante bersukacita di dalam Tuhan. Saya bilang, ya itu. Saya boleh ada air mata, boleh ada pergumulan, tapi hati saya tetap bersukacita. Artinya saya percaya kalau Tuhan itu sanggup menolong saya. Saya percaya kalau janji Tuhan itu ya dan amin. Saya percaya kalau Tuhan bisa jamin hidup saya. Tidak tergantung oleh situasi keadaan seperti ini, saudara. Dengan pandemi seperti ini, orang banyak ketakutan. Banyak kesusahan, kesulitan, banyak yang menangis. Karena kehilangan pekerjaan, otomatis kehilangan penghasilan. Otomatis sulit untuk menghidupi keluarganya. Banyak sekali. Kebangkrutan terjadi di mana-mana, Bapak Ibu sekalian, di masa-masa seperti ini. Tetapi adakah kita punya sukacita di dalam Tuhan? Orang yang punya sukacita di dalam Tuhan, apapun yang sedang dia alami, dia tetap masih bisa bersukacita. Karena sukacita itu yang dia miliki adalah sukacita yang dari Tuhan. Ya, mungkin saat-saat ini bukan hanya orang-orang yang di PHK, bukan hanya orang-orang yang mengalami kebangkrutan, saudara, dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Hari-hari ini saya mendengar banyak sekali orang yang dipanggil Tuhan. Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Saudara, saya sedih, saudara. Ya, ada beberapa teman-teman kita ya ada yang dipanggil Tuhan karena sakit, ya. Tetapi yang dipanggil Tuhan karena COVID juga banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Ya. Rasanya sedih saya, saudara, ya sekalian. Ya. Saya kehilangan Pak Simon, saya sedih. Ya. Beliau orang yang setia, ya. Kalau memuji menyembah Tuhan itu semangat, ya, berapi-api, senang. Memuji menyembah Tuhan. Secara jasmani saya sedih kehilangan beliau. Ya. Tapi di lain sisi hati saya senang, sukacita. Kenapa? Saya percaya Pak Simon sudah ada bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Bahkan ketika beliau dipanggil Tuhan, saya bilang, waduh Simon, senang banget nih sudah sama Tuhan Yesus. Waduh, ya. Senangnya nyanyi, waduh di sana lebih senang lagi, waduh sudah senang banget, sukacita saya.
Ya, mungkin disambut oleh saudara-saudara kita yang terlebih dahulu, ya, Pak Coan, ya, mungkin Pak Simon apa kabar begitu ya. Waduh, di lain hati, secara jasmani saya sedih, tapi hati saya bersuka cita karena beliau pasti sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Kemarin saya juga mendengar ada seorang anaknya Pak Budi dipanggil Tuhan juga, usianya masih muda. Ya, namanya Kesia juga masih umur 23 sama dengan Kesia umurnya, ya, dipanggil Tuhan juga. Tapi saya melihat, membaca kata-kata dari ayahnya, dia berkata bahwa puji Tuhan, Kesia sudah berbahagia di surga bersama Bapa. Itu artinya apa? Di sisi lain dia bersedih, tetapi dia punya hati yang bersuka cita. Dia percaya bahwa anaknya sudah ada bersama dengan Tuhan di surga. Ada sukacita yang berbeda, yang bukan diberikan oleh dunia ini. Ya, itu yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Kenapa dia di penjara bisa lakukan itu semua? Karena yang pertama dia punya sukacita di dalam Tuhan. Sukacita yang tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi dunia ini. Apapun situasinya, apapun keadaan, percayalah Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memelihara hidup saya dan saudara. Bagaimana caranya Tuhan? Itu terserah Tuhan. Amin. Ada banyak di masa COVID ini, ada banyak yang terpuruk, tapi ada banyak juga yang makin diberkati Tuhan. Mereka yang jualan online lebih laris dibanding dia buka toko di rumah. Karena yang beli lebih banyak lewat online. Dan lain sebagainya. Ada kesempatan-kesempatan yang diberikan Tuhan untuk memberkati kita di masa-masa pandemi. Amin. Yang kedua, Paulus menjadikan Tuhan Yesus menjadi sumber sukacitanya. Artinya sumber itu tidak pernah habis. Ya, kita punya mata air, sumur air. Berpuluh-puluh tahun umurnya, sumur itu tidak akan habis airnya. Karena dia adalah sumber mata air. Jadikan Tuhan menjadi sumber sukacita kita. Yang tidak pernah habis dalam hati kita, dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu sekalian. Sukacita Tuhan itu membuat kita menjadi kuat. Ya. Sukacita itu kekuatan kita. Sukacita Tuhan itu kekuatan kita. Menjadikan kita kuat. Ya, dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Jadi apapun yang sedang kita alami, percayalah Tuhan tetap punya rencana yang indah buat kita. Rencana Tuhan tidak akan pernah digagalkan oleh pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah bilang, aku akan tepati janjiku, tapi kalau ada pandemi, aku tidak janjian. Batal yang janjiku, gak ada Bapak Ibu sekalian. Ya, kemarin ada saudara saya telepon, dia bilang, zaman sekarang gak zaman seperti dulu Tante. Zaman dulu itu harga-harga murah, beda Tante sama sekarang. Sekarang itu apa-apa mahal. Sambil ngoceh marah-marah begitu. Saya bilang, Tuhan berjanji menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dan janji Tuhan itu tidak ada tedeng aling-aling. Nanti ya, kalau harganya naik, aku gak janji menyertai kamu. Kalau harganya naik, aku gak janji loh bisa berkati kamu. Apalagi ada pandemi seperti ini, aduh angkat tangan dah, aku gak bisa. Gak ada janji Tuhan seperti itu. Justru di saat-saat harga naik, anak-anak Tuhan bisa beli. Waktu dulu harganya murah gak pada bisa beli. Sekarang harganya mahal bisa beli. Itu anak-anak Tuhan, anak-anak raja.
Tuhan tidak pernah mau mempermalukan anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dengan cara Tuhan dia akan bekerjakan buat kita. Bapak Ibu sekalian, sukacita itu adalah obat yang manjur. Artinya apa? Memberikan kesehatan buat kita. Meningkatkan imun kita, betul? Sukacita itu meningkatkan imun, membuat kita sehat. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Orang sakit bersukacita cepat sembuh. Karena memang obatnya sukacita. Makanya cepat sembuh. Makanya kalau saya dengar ada beberapa orang yang terkena COVID, saya bilang sukacita ya. Sukacita saja dalam Tuhan. Nyanyi puji Tuhan, sorak-sorai, sukacita saja. Itu yang saya sarankan. Karena apa? Sukacita itu obat yang manjur. Saudara, di dunia ini pernah tahu ada obat yang manjur apa? Ada? Obat yang paling manjur. Ada yang tahu namanya? Gak ada yang berani bilang, obat manjur gitu ya. Bintang 7 obat paling manjur sedunia, gak berani saudara. Tapi firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hanya firman Tuhan yang berani bilang hati yang gembira obat yang manjur. Miliki hati yang gembira, saudara akan sembuh, saudara akan sehat. Itu firman Tuhan yang mengatakan ya. Yang ketiga, sukacita itu membawa berkat. Orang yang bersukacita itu membawa berkat. Tentunya sukacita yang dalam Tuhan. Orang yang bersukacita pasti dia hidupnya damai. Betul? Gak ada orang bersukacita itu bertengkar. Betul? Orang sukacita pasti hidup damai. Dan firman Tuhan katakan orang yang hidup damai dia akan terima berkat. Mazmur 133. Ya. Sukacita itu membawa berkat. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sekali lagi saya baca. Dan bergembiralah, bersukacitalah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Banyak sekali keinginan kita, betul? Banyak sekali keinginan kita, kemauan kita, cita-cita kita yang belum tercapai. Saya kepingin gini Tuhan, saya kepingin gitu Tuhan. Tuhan bilang bersukacita di dalam Tuhan. Miliki sukacita yang ada dalam Tuhan, yang artinya apa? Tidak melihat situasi dan kondisi. Kalau engkau dalam keadaan terpuruk, engkau masih bersedih hati, engkau tidak punya sukacita, berarti engkau belum punya sukacita yang dari Tuhan. Bisa merasakan Bapak Ibu sekalian, walaupun ada air mata, tapi hati ini bersukacita, bisa dirasakan. Karena Tuhan yang memberikan sukacita itu buat kita semua. Amin. Kita jadi kuat, kita jadi diberkati Tuhan, kita jadi sehat. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Jangan pakai alasan, sekarang kan baru susah Bu. Betul, sekarang baru susah. Sekarang baru susah cari uang Bu. Betul. Minta sumber sukacita itu dari Tuhan. Amin. Sekalipun kita di masa sulit,
kita masih tetap tenang seperti tadi saya katakan, bisa tenang, bisa menikmati berkat Tuhan, bisa menikmati kesehatan dari Tuhan. Itu sukacita yang dari Tuhan. Ya, kita boleh menangis karena keadaan kita, tetapi jangan sampai keadaan itu menguasai hati kita sehingga kita lupa bahwa kita punya sumber sukacita, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan mau kita menjadi seperti Paulus. Sekalipun dia ada di penjara, penuh dengan tekanan, penuh dengan air mata, penuh dengan pergumulan, tetapi masih punya sukacita yang dari Tuhan. Masih bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadikan Tuhan Yesus menjadi sukacita kita, menjadi sumber sukacita kita yang tidak pernah akan habis. Dan ketika kita mempunyai sukacita di dalam Tuhan, kita akan menjadi orang yang kuat untuk menghadapi segala hal. Kita akan menjadi orang yang sehat, dan kita akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa ketika kita dalam hidup kegelapan, ketika kita dalam kesulitan, kesusahan, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap ada buat kita. Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam telah Kau
bersama kami, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Tuhan tidak pernah melupakan kami. Dalam segala situasi, kondisi apapun, kasih-Mu tetap sama Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama, terus menguasai hati kami. Engkau terus bekerja di hati kami. Ada buah roh, ada kasih, ada sukacita, ada kebenaran, kebaikan yang terus nyata dalam hidup kami. Bapa, bawa kami dengan suasana surgawi. Bawa kami dalam kekuatan-Mu, kemenangan yang dari Tuhan. Sukacita adalah kekuatan surga buat kami, membawa kami dalam suasana yang luar biasa. Terus kami bersemangat, kami menyala-nyala, kami berantusias dalam segala hal, karena Tuhan selalu bersama kami. Bapa, terima kasih, perlindungan-Mu sempurna Tuhan. Biarlah firman-Mu Kau meteraikan di hati kami. Firman-Mu menjadi sesuatu yang hidup. Rema, kami praktekkan, kami kerjakan, dan kami menuai banyak janji-Mu. Tuhan berkati kami, nyatakan kasih-Mu Tuhan. Kami memberkati keluarga demi keluarga jemaat. Tuhan tolong, pemeliharaan-Mu sempurna. Tuhan lindungi, Tuhan jagai dari segala penyakit, dari segala virus, bakteri, apapun namanya, dalam nama Yesus. Tuhan, proteksi-Mu sempurna Bapa. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Keluarga jemaat-Mu diselamatkan Tuhan. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan. Semua beban, persoalan, masalah Tuhan lepaskan, Tuhan bela, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah berhenti, selalu mengalir, selalu ada buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur segala janji kemurahan Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau bawa hidup kami dalam kasih yang sempurna. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kau terus bekerja dengan kuasa yang hebat. Sekalipun dalam ibadah online, hadirat-Mu tetap sama di hati kami. Urapan-Mu tetap sama di hati kami, dan kami menjadi tanah hati yang subur, menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Muda Febode Purnawsari. Pakai lebih lagi Tuhan, kuasa yang sama, kuasa yang dahsyat. Urapan hikmat pewahyuan-Mu bekerja di hidupnya. Bapa, kami memberkati kota Cilacap, kota kami yang kami cintai, menjadi kota kemuliaan Tuhan. Pulihkan Tuhan, sucikan Bapa, tebus kota kami dengan keselamatan-Mu, dalam perlindungan-Mu sempurna dari pandemi corona ini. Dalam nama Yesus, Tuhan jaga selamatkan Tuhan. Yang sakit sembuhkan, lemah kuatkan. Dalam berikan sukacita, berikan damai di hati setiap orang. Penduduk masyarakat ini berjumpa mengenal Tuhan yang menjadi juru selamat penebus dosa kami. Kami bersyukur untuk janji-Mu, Indonesia diselamatkan Tuhan. Indonesia dipulihkan, Indonesia dilawat Tuhan dengan luar biasa. Kami mengucap syukur, segala hormat kemuliaan nama-Mu Yesus. Engkaulah jawaban kami, Tuhan perisai dan kekuatan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Jemaat yang diberkati katakan, amin. Saudaraku, kita tetap berjaga. Kita bersyukur, suasana hati menentukan kemenangan, keberhasilan hidup kita. Jemaat, sekalipun di rumah, sekalipun dalam pergumulan, tetaplah punya iman. Yang penting,
Sekalipun ibadah online, tetaplah rasakan hadirat Tuhan. Lakukan ibadah yang utuh, ibadah yang benar-benar saudara mengalami berkat Tuhan. Saudara kerjakan ibadahmu dengan sungguh-sungguh setia dan mengasihi Tuhan. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk janji Tuhan yang Dia berikan bagi hidup kita. Saudara, kegiatan ibadah untuk minggu depan kita rencanakan masih tetap online, tapi coba nanti kita perhatikan, kita memantau juga perkembangan dari pemerintah. Bagaimana perkembangan untuk minggu depan? Kalau memang sudah lewat PPKM dan bisa dimulai, nanti secepatnya kita akan informasikan dalam grup WA. Ya, kalau memang belum, berarti nanti kita juga informasikan kepada jemaat dalam grup WA. Saudaraku, untuk ibadah dalam mezbah doa atau praise and worship di hari Jumat tetap kita di online jam 6 sore. Kaum muda online juga jam 6 sore. Dan minggu depan kita tetap persiapkan hati karena kita akan masuki perjamuan kudus di minggu pertama. Ya, puji Tuhan, mari kita lengkapi ibadah kita. Kita akan berdoa, kita akan bawa persembahan. Persembahan bisa via transfer, ya, persembahan atau kolektor kepada jemaat bisa transfer via BCA atas nama Gereja Bengkel Indonesia Kasih Setia. BCA 096 3900. Tetap kita melakukan sungguh-sungguh takut akan Tuhan, setia pada Tuhan. Sekecil apapun Tuhan lihat hatimu, saudara. Mari kita satu hadap doa. Kami bawa hidup kami, hati kami kepadamu, dan kami sungguh percaya janji-Mu ya dan amin. Tuhan, hidup kami karena pengharapan. Hidup kami semua karena anugerah-Mu. Berkati kami, jamah kami. Persembahan kami bawa Tuhan ke altar-Mu. Tidak dengan tangan hampa, kami membawa hidup kami, memuliakan Tuhan. Kami mendukung gereja Tuhan. Kami setia kepada gereja Tuhan. Kami terus menopang gereja Tuhan berkembang bertumbuh. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Berkati persembahan kami, baik yang transfer, baik yang dihantar ke gereja. Tuhan berkati niat hati iman kami semua diperhitungkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Saudaraku, angkat tangan kita sama-sama. Kekasih-kekasih Kristus, sekarang terimalah berkat damai sejahtera kasih Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kita. Diberkatilah hidupmu dan pelayananmu. Diberkati keluarga, anak-anak dan cucu. Diberkati usaha pekerjaan studimu dan diberkati hari esok masa depanmu. Dalam janji berkat Allah, kasih setia kekal mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sepanjang hari. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan.